Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, di sini Bapak akan membahas mengenai integrasi PPK dan GLN dalam pembelajaran berbasis HOTS. Jadi dalam pembelajaran berbasis HOTS itu harus mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Nah, jadi dalam RPP yang nanti akan dibuat itu harus memadukan hal ini gitu. Jadi di sini harus menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam artian ketika membuat soal atau ketika memberikan pembelajaran itu harus menuntut mereka untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam artian ketika menuntut berpikir tingkat tinggi yaitu mereka harus memikirkan secara mendalam mengenai soal yang diberikan. Seperti itu. Kemudian penguatan pendidikan karakter dalam artian di sini untuk menjawab tantangan zaman, yaitu diantaranya banyak dari siswa-siswi kita yang karakternya mengalami penurunan atau adanya degradasi dari karakter mereka dan tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan juga harus ada integrasi dari gerakan literasi nasional. Dalam artian berarti harus ada perpaduan dalam gerakan literasi nasional dalam RPP yang kita buat. Kemudian urgensi penguatan pendidikan karakter di sini diantaranya satu, pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Jadi bangsa ini kedepannya akan menjadi lebih baik apabila sumber daya manusianya itu adalah baik pula gitu. Dikarenakan sumber daya alam yang melimpah itu tidak menjadi dasar bahwa suatu bangsa itu dapat lebih baik gitu, seperti itu. Sebagai contoh Indonesia kurang bagaimana dari segi sumber daya manusia, tetapi mereka terdapat kekurangan-kekurangan dikarenakan sumber daya manusianya itu kurang. Jadi kurang bagaimana sumber daya alamnya. Tapi dikarenakan sumber daya manusia yang kurang, yaitu semua tidak bisa berkembang gitu. Coba kalau kita bayangkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya itu bagus juga gitu, itu akan menjadi modal lebih, bahkan mungkin kita bisa menjadi negara yang menguasai yang menjadi terdepan di Asia mungkin. Dikarenakan Indonesia secara modal itu sangat luar biasa bagus. Salah satunya Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar. Kemudian yang selanjutnya menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral dan budi pekerti. Jadi banyak sekali siswa-siswi kita itu yang kurang begitu menghormati kepada guru-guru mereka, kurang begitu menghormati kepada para pendidik mereka gitu. Kemudian banyak juga yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan banyak yang hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, itu adalah dengan adanya penguatan pendidikan karakter, hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter bangsa itu dapat direduksi atau dapat dikurangi. Sehingga dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ini nanti nilai-nilai karakter yang seharusnya ada itu bisa dimasukkan, bisa diinsertkan ke dalam RTP yang dibuat. Kemudian selanjutnya untuk menghadapi dinamika dan tantangan era global. Dalam artian dengan adanya penguatan pendidikan karakter ini, karakter-karakter baik yang ada di kita, contohnya gotong royong, kemudian atau dengan kata lain tempo seliro, atau mungkin pantang menyerah, itu dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan di era global. Kemudian selanjutnya ada generasi emas 2045 yang berdaya saing dan berjuang Pancasila. Indonesia Merdeka itu 100 tahun atau disebut Indonesia Emas, itu bisa menjadi modal hal-hal yang tadi itu supaya Indonesia bisa memiliki daya saing yang lebih dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian selanjutnya penguatan nilai karakter ini yang harus diperhatikan ada 5 nilai, yaitu ada nilai integritas, diantaranya ada nilai kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Jadi RPP yang sudah dibuat nanti harus mengintegrasikan 5 unsur nilai karakter ini. Jadi muatan-muatan pembelajaran yang diberikan itu mengharuskan ada nilai-nilai integrasi
atau nilai religiositas, atau nilai nasionalisme, atau nilai kemandirian, atau nilai gotong royong. Dalam artian, dari tiap pembelajaran yang diberikan, ada nilai-nilai karakter yang disematkan. Seperti itu, atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai hidden kurikulum, agar para siswa menjadi lebih baik lagi. Di sini ada nilai religiositas, beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, kemudian nilai bersih, peduli lingkungan, dan ada nasionalisme dan cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kemerdekaan, kemudian demokratis, berkorban, taat hukum, dan yang lainnya, gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada strategi implementasi PPK. Di sini penguatan pendidikan karakter itu memang harus terintegrasi antara pemerintah pusat dengan di sekolah. Jadi di sini ada integrasi antara orang tua dan komite sekolah untuk mengimplementasikan PPK. Dalam artian, kalau di sekolah saja yang menjadi beban untuk melaksanakan PPK atau penguatan pendidikan karakter itu sangat sulit. Dikarenakan apa? Banyak hal yang dihabiskan oleh siswa-siswi itu adalah di rumah. Jadi ada peran orang tua untuk mendidik mereka ketika berada di rumah. Jangan sampai nanti kurang ada integrasi antara sekolah dengan di rumah. Jadi di sekolahnya mengajarkan penguatan pendidikan karakter, di rumahnya tidak ada, sehingga sinergitas tersebut akan menghasilkan hasil akhir yang tidak begitu baik. Kemudian harus juga ada peran serta dari dunia usaha dalam artian memberikan bantuan dan lain sebagainya dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian ada juga peran dari akademisi dalam artian baik itu dosen, guru, dan lain sebagainya, pasti itu harus untuk menguatkan pendidikan karakter ini karena ini untuk kemajuan bangsa. Karena bahkan ada sebuah istilah, Amerika kalau terus-terusan karakter anak mudanya seperti ini, maka Amerika tidak jauh nasibnya sama seperti Uni Soviet, akan terpecah-pecah seperti itu. Jadi karakter itu sangat penting, cinta tanah air dan lain sebagainya itu sangat penting untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang. Kemudian dari pegiat pendidikan juga harus berperan serta. Kemudian dari pelaku seni, budaya, bahasa dan sastra juga dapat berperan serta. Dari Pemda juga bisa berperan serta. Kemudian juga dapat diimplementasikan di kegiatan berbasis budaya di sekolah, seperti pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, dalam artian seperti ketika masuk ke sekolah itu harus salaman dulu dan lain sebagainya, seperti itu. Akan tetapi muatan yang dimasukkan ke perencanaan pembelajaran itu adalah muatan ketika proses pembelajaran, bukan di luar pembelajaran. Tapi kalau kita dilihat secara utuh, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah itu bisa juga dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bukan hanya dimasukkan ke dalam RPP, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain. Contohnya ada Jumat bersih. Nah, Jumat bersih tersebut itu tidak ada di dalam RPP, kan, tapi dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah itu harus ada. Kemudian harus ada juga branding sekolah. Jadi nanti sekolah itu akan terkenal, ternyata sekolah ini budayanya baik. Ketika siswa datang, mereka bersalaman, kemudian masuk ke sekolah, ditanya terlebih dahulu semalam kegiatannya apa, sudah mengerjakan PR atau belum, dan lain sebagainya. Sehingga nanti hal-hal tersebut pun bisa menjadi branding sekolah. Oh, kalau nanti disekolahkan ke sekolah ini, nanti anak-anaknya akan seperti ini, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keteladanan dari pendidik. Nah, seyogianya si pendidik itu adalah memberikan teladan kepada para siswa. Jangan sampai mereka mengajarkan jangan kesiangan, ternyata mereka juga melakukan kesiangan, seperti itu. Dan selanjutnya ada dari ekosistem sekolah, ada dari norma, peraturan, dan tradisi sekolah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Ini norma, peraturan, dan tradisi sekolah yang di dalamnya berisi tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang selanjutnya itu adalah PPK berbasis kelas, integrasi dalam mata pelajaran dalam bentuk hidden kurikulum, kemudian optimalisasi muatan lokal dan manajemen kelas. Jadi untuk mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter ini harus ada peran serta yang sinergis antara PPK berbasis masyarakat, PPK berbasis budaya sekolah, dan PPK berbasis kelas. Nah, kemudian berdasarkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, penguatan pendidikan karakter itu dibagi menjadi 5 bagian.
Ada yang pertama, revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer. Yang kedua, pengaturan ekosistem pendidikan. Revitalisasi kewajiban 8 jam guru di sekolah. Kemudian revitalisasi komite sekolah dan pengaturan harian sekolah. Nah, kemudian untuk penguatan pendidikan karakter mungkin yang lebih terlihat ekstrinsik yaitu dalam kegiatan guru di sekolah seperti itu. Itu sangat-sangat kelihatan untuk menguatkan pendidikan karakter melalui pembelajaran di dalam kelas. Walaupun yang lain juga dapat berperan serta secara aktif seperti kepala sekolah langsung memberikan masukan-masukan kepada siswa yang sudah melanggar seperti itu. Kemudian ada juga amanat dari Permendikbud nomor 20 tahun 2018 bahwa penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Tadi penguatan pendidikan karakter itu di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Kemudian PPK satuan pendidikan formal mengoptimalisasikan fungsi kemitraan tripusat. Jadi fungsi kemitraan tripusat ini harus dilakukan supaya penguatan pendidikan karakter itu tidak ada pengurangan nilai akhir gitu, seperti itu. Dalam artian apabila ketiga-tiganya dapat bersinergi dengan baik, maka siswa pun akan memiliki karakter yang baik. Kemudian selanjutnya, pendekatan PPK satuan pendidikan formal berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat. Kemudian PPK melalui manajemen berbasis sekolah. Kemudian PPK untuk pemenuhan beban kerja kepala sekolah dan guru, kemudian dilaksanakan selama 6 atau 5 hari sekolah dalam 1 minggu. Nah, kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017, ini adalah dasar-dasar kenapa harus ada penguatan pendidikan karakter yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini kondisi saat ini guru tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka. Kemudian lalu masuk guru harus mencari tambahan jam di luar sekolah. Kemudian yang terakhir, guru tidak dapat fokus menjalankan fungsinya gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beban kerja guru, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, ini jelas berhubungan bahwa ketika membuat perencanaan pembelajaran itu harus dirundingkan dan harus memasukkan dari gerakan literasi nasional dan penguatan pendidikan karakter seperti itu. Kemudian di sini beban kerja guru juga melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Jadi dari RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah ini atau pada mata kuliah yang lain sebagai tugas, kemudian setelah itu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan berdasarkan RPP tersebut. Kemudian selanjutnya menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian selanjutnya membimbing dan melatih peserta didik. Kemudian selanjutnya melaksanakan tugas tambahan yang melekat, diantaranya bendahara, mungkin dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya memudahkan guru memenuhi beban kerja. Di sini guru tidak perlu lagi mencari jam tambahan mengajar di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan beban kinerja. Nah, kemudian guru harus bertanggung jawab terhadap perkembangan siswanya. Kemudian di sini membangun generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nilai-nilai dari kualitas karakter ini di sini. Kemudian bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Contohnya ada nilai religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kemudian ada literasi dasar yang juga harus dipahami, atau ada literasi bahasa, numerasi, sains, teknologi gitu. Seperti itu. Kemudian ada memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Nah, kemudian di sini ada gerakan literasi nasional yang harus dimasukkan ke dalam RPP itu. Ada literasi dasarnya itu ada baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya kewarganegaraan. Nah, ini
beberapa literasi yang harus dipahami, yaitu ada 6, yaitu gerakan literasi sekolah ini, gerakan literasi keluarga, tendik, bahasa dan sastra, literasi budaya, literasi masyarakat. Kemudian prinsip gerakan, yang pertama milik bersama, yang kedua ada koordinasi, ada komitmen, ada kemitraan, dan ada keberlanjutan. Nah, di sini literasi baca tulis yang harus dimasukkan ke dalam RPP itu. Salah satu contoh indikatornya, kemudian literasi numerasi, indikator-indikatornya juga sama ada di sini. Jadi jumlah bahan bacaan literasi bahasa yang dimiliki setiap keluarga dari masyarakat, angka melek aksara, publikasi buku per tahun dari sekolah, rata-rata nilai UN dan lain sebagainya. Definisi dan indikatornya ini bisa untuk dibaca. Silakan para mahasiswa sekalian. Nah, ini implementasinya tadi kita akan masukkan ke RPP. Literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan sebagainya di sini bisa dibaca. Nah, di sini sudah beres. Silakan para mahasiswa sekalian untuk mempelajari materi ini dalam PowerPoint. Kemudian setelah itu nanti akan ada tugas yang diberikan pada kolom tugas yang ada di bawah nanti tiap kelas masing-masing. Terima kasih para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf untuk pertemuan kali ini tidak bisa langsung bertemu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.